tuh, Ini Kak. tipenya tuh aduan saya tuh. Merusak Aduh. cinta tuh, Kak. Waduh, lan sih teh kayak anak SD. Ih, holik mah Nadi. gitu Kak aku teh. Monggo selamat mengerjakan praktek tanda baca. Semangat. Jangan lama-lama ya, 10 menit. Bisa. 15 menit. 15 deh ya. Berarti sampai sekarang 10.13. Berarti 2 sampai menit ini mah, Kak. luar biasa. Beda level, Renali beda level. Yuk, ditunggu 15 menit selanjutnya. Mau matiin kamera.
Widih, Lila udah nih. Yuhu, yang lain. Kuy. Ternyata sulit. Memang. Sengaja lah biar kalian nemunya yang sulit-sulit dulu, biar nanti pas ketemu yang mudah, udah gampang banget. Tanggal 25. Nurul Mei, Nurul Aziza, aduh. Yupi. Ashfira. Lila. Lila pasti lahirnya malam hari ya? Jam 6 pagi. Oh ya benar. Terus Lilanya artinya apa berarti? Lama keluarnya. Kan. Ibuku namanya Lita, namanya jadi Oh. Lila. Adik kamu apalah? Lisa, Blackpink. Bukan. Oh bukan. Adikku cowok semua. Li juga. No. Kosashi. Oh, Kosasi. Beda-beda ya. Sama Semoga Jaya. Semoga Jaya. Ya. Nama marganya belakangnya doang. Iya. Atau nama depannya Semoga Jaya. Tapi panggilannya itu. Semoga Jaya. Iya. Wow, amin. Nanti setiap dia dipanggil namanya bilang amin, amin. Iya. Gimana dulu Melani langsung buka ini aja nih. Buka video aja menandakan bahwa Susah teh. iya ya. Aku teh masih bingung sama titik dua, titik koma, tanda pisah juga. Oke, nanti kita akan bahas. Alia nggak ada ya? Akmal nggak ada ya? Nggak ada. Si Argen doang izin. Kita lihat. Lila sudah. Terus Nur Aziza. Terus Ashfira. Nurul Melaini, Fahru Roji. Sejauh ini baru IPS 1 nih yang dapat nilai di atas 60. Ada gitu, ada yang di atas 60. Luar biasa. Miss langsung bangga. Miss Firda langsung bangga. Abdul Khalid. Tinggal Ray, Sajo. Tinggal Ray dan Yupi. Ayo, Ray, semangat. Katanya Ray 2 menit. Gimana? Iya, Ray katanya 2 menit. Gimana sih? Laki-laki itu yang bisa dipegang adalah omongannya. Kata-kata siapa, Miss? Ray dan Yupi, Yupi, Yupi. Sari Azhar. Siti
Ray sama Yupi sudah. Dan oke. Nggak apa-apa lah nilainya. Kalau misalnya ada yang kecil, jangan berkecil hati karena ini pretest. Kalau post-test baru. Oke. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Karena materinya banyak banget. Tadi aja nggak sempet semuanya kebahas di IPA 4. Iya, ada yang batuk. Yupita, kamu batuk aja. Saya minum obat. Aku bukan tipe-tipe yang sebelah ya. Maksudnya emang beneran khawatir gitu. Woi. Takutnya disamain sama yang itu loh, Miss. Salah, insya Allah saya mah. Debbie julid terus sekarang mah. Iya, nggak tahu bawaannya di IPS 1 tuh kayak seneng loh kalau julid tuh. Padahal tadi di IPA 4 mah nggak julid, takut teh. Ya udah yuk bahas. Udah share screen, udah lihat share screen? Udah, Kak. Nah, ini tanda baca. Sebenarnya tanda baca itu bagian dari ejaan. Makanya di sini saya akan sedikit memperlihatkan nih. Takutnya ada gitu. Atau pengetahuan kalian aja bahwa di Indonesia tuh sudah mengalami 7 kali perkembangan ejaan. Nah, yang terakhir yang paling lama itu ejaan yang disempurnakan itu dari tahun berapa ya? Kayaknya tahun 1950 deh. Sampai terakhir 2015. Kalau negara lain sama, Kak? Enggak, beda. Ada penyempurnaan. Oh, ada negara lain juga ada penyempurnaan. Kayak Kalau bahasa internasional kayak Inggris, saya teh belum begitu. Ke Inggris teh nggak tahu. Miss, gimana bahasa Inggris ada mengalami perubahan nggak? Ada Inggris. Kok astagfirullah? Indonesia aja yang bahasa sehari-hari mengalami perubahan, pusing apalagi Inggris, Kak. Semuanya kayak bahasa apa ya? Bahasa Aku sariawan kalau kayak gini. Miss, si Ray ini banyak keluh nih, Miss. Ngadu, Kak. Aku anaknya ngadu. Sih kayak Aku anaknya ngadu. Anak SD tuh sering ngadulan. Tapi yang terbaru adalah Debbie. Emang udah. Iya, Kak. Iya banget. PU Ebi. Ya, PU Ebi ya. Ini 2015. Udah 16 ya? 2015 deh kayaknya. 2015 ya sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Langsung aja ke tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Karena kalau misalnya kecepatan. Tanda Kelamaan, Kakak. Ya pokoknya. Jadi kan kalau bahasa lisan itu dia ada intonasi, ada mimik, ada gaya, ada gestur. Tapi kalau bahasa tulisan nggak ada, makanya harus diperjelas salah satunya oleh tanda baca. Makanya tanda baca itu penting di bahasa tulis. Mau itu chattingan, mau itu apalagi yang tulisan formal, itu penting banget tanda baca ya. Lalu yang pertama ada tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan yang pertama pada akhir kalimat yang bukan kalimat seru atau kalimat tanya. Jadi kalau misalnya udah ada tanda seru atau tanda tanya, nggak boleh ada titik. Karena si tanda baca tuh cuma satu aja teman-teman, nggak bisa lebih. Nggak bisa kayak gini nih misalnya. Misalnya. Nggak bisa kayak gini. Ngegas itu, Kak. Walaupun Ini ngegas. julid lagi nih. Iya betul. Kok di notice ya kejulidan aku tuh. Nih gini aja. Mau marah banget, mau marah biasa, mau ngegas banget, ngegas biasa, satu aja, nggak boleh banyak-banyak. Pakai kapital semua gitu ya, lebih eksotis. Bisa. Kapital, terus tanda serunya ada 10. Oh, nggak bisa. Nah, apalagi kalau misalnya udah ada, nih, karena ini akhir kalimat nih, di titik, karena ini ingin agak ngegas sedikit nadanya, kayak gini. Wah, ini nggak boleh. Satu aja.
Begitupun tanda tanya ya. Lalu yang B, pada akhir singkatan nama orang. Misalnya kan namanya Renaldi Agung Prat. Pratnya Pratama. Dari sini kurang kelihatan sih. Harus Iya, Pratama, Kak. Pratama ya. Reynal. Nggak pakai Y ya? Oh Gak iya, iya. pakai ya, Kak. Oh, Rena. Aku dari SMP suka gini terus, ya Allah. Maaf ya. Pratama. Kayak gini. Misalnya mau Renaldi Agung A. Sama Gini. Atau mau Pratamanya doang. Berarti RA Raden Ajeng. Pratama doang. keren nih, Kak. Ya udah kamu Pratama aja namanya gimana? Asli, Kak, keren. Asli ya? Aduh, Asli lanjut keren ya, berapa? Raden Ajeng. Kayak RA. nama pahlawan gitu. Keren. Tapi kan pahlawan udah wafat Renaldi. Gak apa-apa. Aduh ngeheng. Ngeheng semuanya Miss. Saya harus keluar Miss. Ah. Ya kan, iya ya, kayak Raden Ajeng, RA. Raden Radhiyallahu Ajeng. anhu. Oh. Aduh. Di belakangnya saya keluar kasih dulu. ALM. Ngeheng. Itu gelar terakhir. Siap. Iya, semuanya pasti. Ntar ya, keluar dulu ah. Itu Miss Firda kelihatan. Enggak nyala kok. Ih, rambutnya Miss lihat. Miss Firda. Room Ada tour. 50 dia. Iya, room tour ya. Kang mau ikut di situ? Boleh nggak? Kalau jelek ya, Keluar aja teh keluar. keluar Zoom. Budi. Oke, Kalau belum gitu ya. Jadi yang untuk yang B itu kayak gitu. Terus kalau yang C, singkatan singkatan kata yang menyatakan gelar jabatan pangkat. Misalnya gelar, misalnya gini, Yebi Karisma. Kan Sapitri ya. Tes. PD. Kayak gitu. Itu untuk gelar. Deka Sapitri keren, Kak. Deka Sapitri. Bener. Atau D titik Karisma S. Gitu. Nah, sebelum ke gelar itu pakai koma. Dan kalau disingkat, S-nya titik kalau namanya disingkat. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai koma bahaya nih. Tuh, jadinya SSPD. Ntar, emang ada gelar SSPD? Sarjana Sosial Pendidikan. Oh. Gelar baru. Nanti baru. Kayak gitu. Terus, jabatan misalnya jenderal. Edu tuh. Jenderal, Jen. Tapi lagi. kalau misalnya jabatan tuh apa lagi ya? Sekjen. Kolonel. Nah, kalau sekjen dia nggak pakai titik. Kenapa coba? Karena itu singkatan. Singkatan Ih. itu. Ada singkatan, ada akronim. Oh iya, Akronim. akronim itu. Iya. Letkol juga nggak. Letkol nggak. Terus kalau pangkat mah belum kepikiran nih. Singkatan pangkat. Apa aku searching aja gitu ya? Maijen. Berarti Wakgub, wakil gubernur enggak ya? Enggak. Termasuk apa ya? Kapolri. Enggak, Kapolri. Wapres berarti enggak. Enggak. Apa ya tadi teh mau nyari apa kita teh? Angkat. Pangkat. Singkatan pangkat. KM. Enggak. Mabes. Pangkat. Oh, enggak ada. Dirut. Dirut. Ntar ya, penasaran soalnya dari tadi belum ngasih contoh yang pangkat. Kalau CEO itu gimana teh? CEO enggak juga CEO. Jadi kayak UI juga kita bacanya singkatan kan? UI enggak gitu kan? Apa sih teh?
Kan kalau UI jadinya akronim, kalau UI jadinya singkatan gitu kan. Nah, kita bacanya UI singkatan, tapi dia nggak pakai titik. Beda dengan apa ya? Singkatan yang ditulisnya huruf kapital semua tapi pakai titik. W titik. Apa? Assalamualaikum. Sersan itu pangkat kan tamtama. Tapi nggak ada singkatannya. Contoh yang jabatan teh coba. Kasih loh. Contoh singkatan jabatan. Apa? Nggak ada. Oh, haji. Haji singkat jabatan. Jadi Gelar. sewaktu-waktu Iya. hajinya bisa pensiun. Nggak ada. Oh, ini nih. Kekencangan. Jabatan. Nanti bahas dulu bentar. Oh, WR. Kalau di sini mah contohnya kolonel. Kolonel. Tapi di sini coba kita cari. Kalau di PUEB daring itu contohnya Kolonel Darmawati. Kolonel Darmawati. Gimana teh? Oh iya, kolonel contohnya kalau jabatan berarti. Contoh disingkatnya gimana coba? Contoh singkatannya. Oh, maaf ya. Kol. Darmawati. Ini untuk jabatan. Kolonel. Jenderal juga Jen. Pakai D nggak? Ya, gini. Jen Kol. Kenapa? Nemu aja. Terus udah langsung ya ke D. Pada singkatan kata atau singkatan ungkapan yang sudah lazim, misalnya DLL titik. Tadi ALM kan pakai titik, itu udah lazim gitu. Terus di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar. Bisa kayak gini, D titik, E titik, 1 titik, 2 titik, kayak gitu. Terus untuk memisahkan angka jam menit, misalnya 7.30, kayak gitu. Terus untuk memisahkan angka ribuan jutaan. Udah hatam lah ini mah. 10.000. Nah, ini titiknya ini memisahkan antara puluhan dengan ribuan atau dengan jutaan. Nih. RP-nya tuh pakai titik nggak teh? Enggak. Lambang itu. Dan nggak pakai spasi ya. Nah, kalau bukan mata uang 10.000 nggak ditulis angka ya? 10.000 kayak gini, 10.000 gini. Atau 10.000 biasa. 10. Nah, gitu ya. Ya, boleh. Tapi kan itu dia dua kata kan? Jadi bisa ditulis gini 10.000. Kalau misalnya 10.500, nah harus gini. Gimana? 10.500. Kayak gini. Karena 10.500 lebih dari 2 kata ditulisnya angka. Pahim tum? Fahim. Masya Allah. Paham. Udah ya, ini Oke. untuk yang Ya, ya, boleh. kalau yang tadi yang angka 10 sama 1000 itu dipisah nggak? Enggak. Disatuin? Ya, disatuin. Disatuin, Kak? Iya, 10.000. Angkanya Ribunya? tuh hurufnya. Enggak, yang tadi angka 10 sama 1000. Sama gitu. tulisan 1000. 1000 gabung gini. Iya. Gabung banget. Kalau RB? Ini ya bukan hanya RP loh. Kalau kita nulisnya bahasa Indonesia, bukan hanya RP, kayak dolar juga. Dolar mana ya, ada nggak di sini? US. Ya, tahu. Ada shift 4. Shift 4. Benar. Nah, misalnya gini. 44.000. Wah. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau ketentuan negara lain ya. Kalau 10K gimana teh?
10K mah nggak Kak kan bahasa Inggris, Kak. iya, ini mah saya lagi ningkatin untuk jumlah followers biar bisa stand out. Dah, bercanda wae sama IP 1 teh. Juli deh. Yuk sekarang titik 2. Emang tadi titik udah beres ya? Udah. Titik 2. Yang pertama, pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemberian. Pemberian itu apa? Rincian. Misalnya, saya membeli alat tulis. Alat tulisnya apa aja mau dirincikan? Pensil, pulpen, koma, dan buku. Titik. Harus banget pakai koma. Kalau ada 3 rincian, ada 3 barang atau 3 hal, itu pakai koma, dan sebelum dan ini harus ada koma. Tapi kalau cuma Kalau dannya ada 2 gimana, Kak? Itu aduh, bingung. ada 2 kayak soal ya, nanti dibahas di soal. Iya. Dibahas di soal surprise. Gak mau spoiler dulu di sini nanti. Iya. Nah ini kalau misalnya cuma 2, ya udah pensil dan pulpen, gak usah pakai koma. Ini khusus untuk yang 3. Pulpen. Gini ya. Nah, yang jadi apa ya, perhatian khusus adalah, ntar dikembalikan lagi. Pulpen dan buku. Nah, ini harus pernyataan lengkap alias ada subjek, predikat, objek. Saya membeli alat tulis. Alat tulisnya apa? Dirincikan oleh titik 2, pensil, pulpen, dan buku. Yang salah adalah ketika saya membeli pensil, pulpen, buku. Saya membelinya ada titik 2, nggak boleh. Gitu. Kalau saya membeli aja, ya udah disebutin aja barang-barangnya gini, nggak usah pakai titik 2. Kalau saya membawa teh, Saya membawa pun, karena nggak tahu kalau misalnya saya membawa alat tulis, saya membawa makanan, misalnya titik 2, apa aja nih makanannya? Nggak tadi bisa. di soal ada 2 teh. Iya, itu di soal kamu pilih mana yang benar, mana yang salah, ya nggak? Iya. Iya. Gitu. Berarti dua-duanya benar. Nanti kita lihat, kita bahas. Gitu. Terus Berarti bentuknya harus ada SPO gitu teh. yang jelas dia nggak bisa merincikan si predikat, dia merincikannya apa objeknya. Oh iya, Dirincikan harus si ada objeknya gitu ya. Iya. Kalau objek kan merincikan si predikat gitu. Jadi si titik 2 ini merincikan si objek begitu. Terus yang ini juga sama ya. Sesudah kata yang atau ungkapan yang memerlukan pemberian itu biasanya yang apa ya? Kalimatnya yang panjang banget, misalnya pengertian bahasa menurut para ahli titik 2, yang 1 panjang, 2 panjang. Nah, itu pakai titik 2. Tapi untuk yang 1 pengertian ahlinya yang 1 misalnya gini-gini, itu pakai titik koma, 2 titik koma. Dan misalnya cuma 3. Ini apa sih, ganggu banget. Dan lalu 3 bla 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 titik gitu. Nah, di yang sebelumnya nih, di yang mau pemberiannya di atasnya misal tadi itu apa? Pengertian bahasa menurut kenapa kapital tiba-tiba? Bahasa kalau nggak diikuti nama negaranya apa, misalnya bahasa Indonesia, B-nya nggak usah kapital. Menurut para ahli. Titik 2. Nah, titik 2-nya. Nah, di sini baru berbet panjang kayak gitu ya. Terus yang C, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapannya. Ini kayak teks drama, misalnya Debbie titik 2, pergi kau, kayak gitu. Oh ya, ditulis aja deh sambil ngasih tahu gimana cara ngutip kalimat langsung. Debbie titik 2. Titik 2-nya kalau misalnya di kalimat, usahakan nempel sama si katanya. Debbie titik 2. Jangan kayak gini. Debbie titik 2. Pergi kau. Nah, ini kan spasi ya. Titik 2 spasi. Terus tanda kutip.
yang menyatakan kalimat langsung. Setelah tanda kutip, huruf kapital. Nih. Yang ini. Kapital ya. Dah. Lalu si tanda bacanya ini masih, kalau misalnya ini tanda seru, berarti di sebelum tanda kutip. Kalau misalnya datar, berarti titik. Nah, titiknya berarti di dalam. Kalau misalnya belum selesai, berarti koma. Tapi yang jelas, si tanda kutip ini, kalimat yang dikutip ini, dia harus ada tandanya dulu. Mau koma, mau tanda titik, tanda seru, tanda tanya, baru dikutip lagi. Jangan diakhiri dengan kutip. Gitu. Contohnya? Contohnya jangan kayak gini. Tapi kalau mau, ginilah. Atau enggak gini. Atau enggak gini. Gitu. Oke, lalu yang D, di antara jilid atau nomor halaman. Ini kayak di buku misalnya, bab 3, halaman 1, 2, 3 misalnya. Itu termasuk di kitab suci, Al-Baqarah. Surat kedua kan, ayat misalnya 154. Begitu. Itu fungsi titik 2. Terus bisa juga di antara judul dan anak judul suatu karangan. Di antara judul dan anak judul. Misalnya saya punya novel, judulnya Supernova. Nah, si Supernova ini punya anak judulnya. Dijadikan 2 buku gitu loh. Atau misalnya di dalam 1 buku juga nggak apa-apa. Tapi emang apa ya, chapternya gitu. Bukan bab ya, beda. Emang chapternya. Gimana ya? Judul gitu. Maka misalnya saya baca Supernova nih, judulnya Supernova. Nah, Supernova ini buka bagian baru, judul baru, tapi masih serangkaian dengan Supernova. Maka kayak gini nulisnya, misalnya judulnya Galaksi. Judul yang anak judulnya Galaksi. Kayak gini ditulisnya. Dan di antara nama penerbit dengan kota tempat penerbitan itu ada di daftar pustaka. Misalnya kayak gini nulis daftar pustaka tuh. Titik, tahun, lalu judulnya, misalnya judulnya apa ya? Judulnya Jujur ini mah. gak ada, jangan. Pencarian jati diri. Juli Diswa. Ya ampun nih, kenapa ya jiwa Juli Dakota ya di IPS 1 berkembang? Baiklah. Terus, Debbie itu D-nya kecil. nah nanti coba saya jelaskan. Bentar, selesaikan dulu Bandung. Misalnya Gramedia aja lah. Walaupun Gramedia kayaknya nggak mau. Oke. Nah, penulisannya kayak gini. Nama dibalikin namanya, nama belakang dulu baru nama depan, pakai koma. Terus tahun dipisahkannya oleh titik ya. Tahun, terus judul, tulisannya miring, huruf miring, terus nama kota. Nah, setelah nama kota untuk ke nama penerbitannya itu si perusahaan penerbitannya itu pakai titik 2. Nah, masalah penulisannya, ini D-nya kapital atau enggak? Terus ini kok jati dirinya kan judul, tulisan judul kok ininya enggak J, D gitu. Nah gini teman-teman, sebenarnya saya tuh juga masih belum bisa menemukan apa ya, yang teguh, yang semuanya bangetnya gitu, yang benar-benar diakui oleh semuanya. Karena apa? Sejauh ini kayak melihat si penulisan daftar pustaka tuh masih bergantung pada instansinya, pada lembaganya masing-masing. Kayak setiap lembaga kalau ngeluarin karya tulis ilmiah, dia punya panduan karya tulis ilmiah dan itu beda-beda biasanya. Cuman bahkan ada ini nih, yang tahunnya juga ada yang kayak gini nih, yang saya lihat tuh. Nah, maka dari itu mari kita cari sama-sama ya, yang bisa kepake ke semuanya itu, yang kayak gimana. Nanti teman-teman share lagi ke saya, ke teman-teman yang lain. Saya juga kalau nemu, nanti share ke teman-teman. Dan komen, terus subscribe. Gitu. Nah, itu kalau setelah nama tempat, kan titik 2 itu spasi. Iya, Atau kalau setelah titik 2 pakai spasi.
yang menempelnya itu ke Bandungnya. Kalau misalnya nama orangnya 3 suku kata gimana? Bisa. Yang penting di akhir ya, kan nama saya Debbie Karisma Safitri nih, Safitri. Debbie Karisma. Oh. Gitu teman-teman. Oke. Lanjut ke yang ini, titik koma. Titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Itu di kalimat majemuk setara. Misalnya yang ayah sedang membaca koran. Koran. Dipisahkan oleh titik 2. Kalau nggak mau pakai konjungsi. Ibu sedang memasak. Titik. Gitu. Kalau pakai konjungsi, pakai dan. Ayah sedang membaca koran dan ibu sedang memasak. Itu setara. Dan itu untuk setara ya. Atau juga setara. Karena kalau atau itu pilihan. Kalau dan itu untuk sama, untuk bersamaan gitu. Kalau sedangkan Kak? Sedangkan juga untuk untuk pertentangan. Sama kayak tetapi. Gitu. Nah, yang kedua, untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai kata ganti penghubung, sebagai pengganti kata penghubung. Itu sama juga ya, sama aja kayak gini. Tapi kalau ini sama sih, sama banget. Untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sama ya. Tapi kalau di sini majemuknya bisa majemuk setara, bisa majemuk bertingkat. Kalau majemuk bertingkat berarti bisa juga ibu sedang sakit berarti. Itu udah jadi nggak setara kan? Gitu. Terus tanda hubung. Untuk menyambung bagian-bagian bentuk ulang dan kata ulang. Nah, ini contohnya bagian-bagian. Ditulis tanpa ada spasi. Gitu. Yang kedua, untuk menyambung suku kata. Astagfirullah. Untuk menyambung suku kata yang terpenggal oleh perpindahan baris. Kemarin kan kita udah belajar tuh pemenggalan kata. Misal, saya mengerjakan. Tuh kan jadi ke bawah mengerjakannya. Nah, kita penggal. Mengerjakan. Nah, berarti kan bisa nih. Kita ambil dulu kan. Kan bisa jadi nggak kalau dipenggal. Kasih tanda hubung tanpa spasi. Tanda hubung aja klik. Tuh, bisa. Nah, ini ada pemenggalan. Ini adalah pemenggalan. Gitu, teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Soalnya ini kan banyak pembahasannya. Kalau misalnya nanya di akhir, nanti balik lagi ke slide gitu. Lalu, untuk menyambung bagian-bagian tanggal. Misalnya 10, 06, 22. Itu. Ya. Kalau misalkan yang kayak se-Indonesia itu kan masih boleh gak dihubungkan juga ya? Se-Indonesia sih sebenarnya harus dihubungkan. Kenapa? Kalau nggak dihubungkan jadinya sein. Oh. Itu kalau menyatakan seluruh se-Indonesia, se-Nusantara itu pakai pakai tanda hubung. Termasuk ke 7, ke 5 itu pakai tanda hubung. Harus. Gitu. Terus untuk merangkai unsur bahasa yang masih dicampur dengan bahasa asing, misalnya hasil TO sudah di-print. Print itu bahasa Inggris. Nah, kayak gini. Ditulisnya kayak gini, D-nya kan imbuhan bahasa Indonesia. Maka pakai tanda hubung print. Printnya pakai penulisannya cetak miring. Gitu. Kayak gini. Kalau nggak dimiringkan, mau gini aja, sudah dicetak. Lalu, selanjutnya.
ada tanda koma nih, tanda koma banyak nih. Di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau pembilangan. Kayak tadi, saya membeli peralatan tulis. Buku, koma, pakai koma. Terus pensil, koma, dan pulpen, titik, gitu. Terus untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata penghubung yang menyatakan pertentangan seperti tetapi dan sedangkan. Karena kalau bukan pertentangan nggak pakai tanda koma kan, kayak dan misalnya dan aja langsung gitu, atau aja langsung nggak pakai koma atau kecuali kalau lebih dari 3, paham nggak? Gitu. Misalnya siapa ya? Mau ngejulitin siapa ya? Aspira deh. Asya, anak yang baik. Amin. Tetapi, Ya. ini pertentangan kan? Berarti pakai koma sebelumnya. Tetapi jarang mandi, misalnya. Misal ini. Kok tahu sih? Tuh kan? Saya emang ada bakat jadi cenayang sih. Dulu sebelum pilih jurusan Bahasa Indonesia, sempat pengen jadi cenayang. Tuh. Tapi kan kalau yang setara mah kan pakai tanda pakai konjungsi dan. Misalnya Asya anak yang baik dan rajin menabung. Gak usah pakai koma, kecuali kayak gini. Asya anak yang baik, rajin menabung di warung. Terus dan berbakti kepada orang tua. Nah, baru pakai koma. Begitu, teman-teman. Lalu, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Ngerti nggak? Kayaknya ngerti deh. Iya. Ngerti ya? Yang maka jika bukan sih? Maka jika... Kalau ya kayak gitu. Ayo, Jadi, benar. Kalau jika saya makan, maka saya kenyang. Kalau diundang, Saya datang. akan datang. Dating gerak. Oh enggak, datang. Nah, ini karena saya akan datang itu induk kalimat. Kalau diundang itu anak kalimat. Tapi karena yang disebutkannya dulu anak kalimat, kalau diundang, maka pakai koma. Kecuali kalau induk kalimatnya dulu baru anak kalimat, maka nggak usah pakai koma. Saya akan datang kalau diundang langsung. Nggak pakai koma. Begitu, teman-teman. Lalu, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Coba ada yang tahu nggak itu maksudnya kayak gimana? Belakang kata tuh. Contohnya, kan penghubung antar kalimat tuh banyak ya. Salah satunya adalah namun. Nah, ketika misalnya nih ada kalimat nih bla terus namun koma gitu. Setelah Konjungsi antar kalimat. Betul. Konjungsi antar kalimat itu pakai misalnya namun, oleh karena itu, koma, jadi, koma, kayak gitu. Tetapi, koma, gitu. Nah, lalu yang di belakang. Di belakang kata-kata seru. Di belakang kata seru seperti aduh, wah, oh. Nah, itu pakai tanda, pakai koma. Misalnya, aduh, sakit. Berarti aduh. Astagfirullah gitu. Astagfirullah emang kalimat seru. Kaget astagfirullah kalau di Ya boleh lah. Biar lebih ini. barokah. Lila, kayaknya Lila terlalu nyaman deh itu posisinya. Langsung dilempar lah. Maaf. Enggak. Santuy. Gak apa-apa sih. Terus, apalagi ya? Di belakang, udah ya yang ini. Nah, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain di dalam kalimat. Misalnya, ya tadi yang Debbie, menurut Debbie. Menurut Debbie, misalnya. Ya. Nah, ada koma sebelum ke pernyataan langsungnya.
ada koma. Begitu teman-teman. Lalu ada masih banyak ternyata koma itu. Nah, halo, kenapa? Banyak itu nih kan, Kak? Banyak banget. Tapi kalau menurut saya, ejaan masa kita tahu aja mana yang benar, ada mana yang salah. Maka ketika ditanya, ejaan sorry tanda baca. Maka ketika ditanyanya mana kesalahan tanda baca, kita tuh akan langsung cepet gitu. Kan kita kalau nyari kesalahan tuh cepet ya. Yaitu sifat alami manusia. Benar banget, Ray. Sifat alami manusia. Manusia. Gitu. Jadi asalkan kita tahu aja tentang semua ejaan, makanya kalian mending baca lebih lengkapnya di pueb.pdf. Gitu. Yang saya tulis juga udah lengkap sih ini tuh sebenarnya. Cuman mungkin kalau ingin mengingat lagi, terus banyak lagi contohnya kalau di PUEB itu juga udah resmi dari ininya, dari Kementerian apanya ya? Webi sama Ebi sama, Kak? PUEB itu EBI juga. EBI juga. PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gitu. Nah, di muka angka persepuluhan dan diantara rupiah dengan sen. Maksudnya kayak gini. Kan nulis rupiah tuh kadang ada sennya ya. Misalnya Rp 10.000, sennya misalnya 69. Kayak gini. Sennya bisa Sen teh apa sih 00. maksudnya, Kak? Sebenarnya saya masih kurang paham maksud sen tuh kayak gimana. Kalian suka belanja nggak? Misalnya ke minimarket gitu. Terus di belakangnya pasti ada sennya gitu. Iya. Iya. Padahal kita nggak punya kan uang 69. Kayak gimana uang 69 teh? Akuntansi juga ada Kak. sennya. Boleh untuk disumbangkan, Kak, gitu. Iya gitu. Gawe Indomaret banget. Donasikan. Pulsanya sekalian, Kak. Ada diskon ininya loh, roti barangkali. Untuk minimal pembelanjaan 50.000. Udah. Tuh kan udah bakat banget. Lalu, nih, di antara nama orang dan gelar akademik yang tadi, misalnya Dewi Karisma SPD, karismanya pakai koma dulu, baru ke SPD gitu, nggak boleh langsung SPD. Lalu, mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi, maksudnya kayak gini. Misalnya siapa ya yang mau dijadikan contoh namanya Lila deh. Bentar. Lila, misalnya Lila ya. Lila, siswa IPS 1 mendapatkan beasiswa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Beasiswanya Alamin. full, seumur hidup. Dari ibu bapak. Iya. Itu dari lahir sampai akhir kayak kalau dari ibu bapak tuh. Nah, ini si kalimatnya adalah Lila mendapatkan beasiswa. Tapi ada keterangan tambahan, Lila yang mana nih? Adalah Lila yang siswa IPS 1. Nah, diapit oleh koma. Gitu. Kalau itu tanda pisah bisa gak, Kak? Bisa. Opsi. Kalau mau koma-koma, kalau mau tanda pisah. Tapi sama-sama di gini nih. Sama-sama diapit. Kalau tanda kurung bisa nggak? Bisa aja sih, cuman biasanya kalau tanda kurung itu cuman untuk keterangan tambahan misalnya lidah buaya dalam kurung aloe vera gitu. Aloe vera misalnya kayak gitu. Jadi si keterangan tambahannya bukan keterangan tambahan apa ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Udah telepati tadi. Paham. Keterangan tambahannya yang itu. Udah. Lalu nama alamat. Ini mah udahlah, nama alamatnya kan kalian sering belanja online ya. Jadi misalnya Kabupaten Bandung, Kabupaten. Kampung sama RT itu harus pakai koma, Kak. Kalau RT memang gini sih, kalau saya nulis RT misalnya 01,
pakai garis miring, atau kalau nggak pakai garis miring juga gini aja weh. RW 01. Tapi saya mah biasanya pakai garis miring sih. Gini. Nah, misalnya Ya, tadi terus pas itu teh kampung, koma dulu Kak. kampung, gini. Bukan KP teh. Kampung. Bukan, jadi maksudnya teh Kak RT dulu, terus kan kampung, mapai gitu. Pertama jalan, nomor, kampung. Bentar. Kampung dulu ya? Dulu kampung RT RW. Oh iya benar, kampung dulu. Pokoknya kampung berarti pertama RT RW, terus nama kabupaten, nama kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dunia, Galaksi. galaksi, akhirat. Ya, Jadi pas kampung, koma RT atau kampung langsung RT Kak? kampung dulu katanya. Kampung, terus RT, terus Pakai koma gak ke RT-nya Kak? enggak. Yang pakai koma tuh ketika udah dari sampai kecamatan, terus kabupaten. Kayak misalnya kecamatan apa kalian? Sebutin. Ray, kecamatan apa? Cililin. Cililin. Kabupaten, Iya. kota, Water Lilin. water Lilin naon sih? candle. Oh, Water Candle ya. Kabupaten, Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat, Sawawa. Terus Jawa Barat, Indonesia. 14.045. Ada order, kami antar. Gak tahu kode posnya berapa. Gitu. Yang pakai koma tuh ya. Bentar, nanti ada peringatan gak? 5 menit lagi, tanda serunya banyak. Oh iya Kak, bentar lagi Kak ini. Terus tanda pisah yang tadi ya, yang kata Ray. Untuk sisipan khusus, contohnya yang tadi udah. Terus untuk bilangan, untuk sampai dengan, misalnya tanggal 7 sampai tanggal 28 misalnya. Pakai tanda hubung. Berarti itu kalau, pakai tanda pisah. Berarti kalau tanda pisah nggak nempel. Misalnya kayak gini. Tanggal 24 sampai 28 Januari 2020. Kayak gini. Terus ke juga. Januari sampai Februari. Iya sama, Januari sampai Februari. Oke. Terus bisa juga Jakarta Bandung. Kayak gini. Udah ya. Kalau elipsis titik 3, ngerti kalau elipsis? Elipsis itu titik 3. Nih titik 3 tuh 2, 3. Misalnya mau ngutip nih kalian, ngutip suatu pernyataan, tapi terlalu panjang, kalian cuma butuhnya ya dikit aja. Nah, yang sisanya yang kalian nggak butuh, pakai titik 3. Tuh. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa awal akhir. Oh iya, paham. Oke, tanda tanya sekarang. Tanda tanyanya pada akhir kalimat tanya. Ya, ada ketika ada kata apa, siapa, bagaimana, di mana, yang kayak gitu, pakai tanda tanya. Termasuk partikel kah. Kalau ada yang misalkan adakah, maukah, berarti tanda tanya juga. Terus untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan. Sanksi apa? Sanksi. Nggak tahu, Kak. Sanksi itu ada kayak gini. Sanksi, ada sanksi. Kalau yang satu hukuman, yang pakai K. Tapi bacanya sama ya, sanksi. Yang satu hukuman, yang satu ragu. Jadi kalau ada pernyataan yang diragukan, pakai tanda tanya. Tapi diapit oleh tanda kurung. Misalnya kayak gini. Itu. Yang ini sanksi ya, kita ragu. Lalu ada tanda seru digunakan sesudah kalimat ungkapan dan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menyatakan kesungguhan, ketidakpercayaan, rasa emosi yang kuat. Emosi bukan hanya amarah. Kalau misalnya kalian kagum banget juga pakai tanda seru. Misalnya, wah luar biasa, pakai tanda seru, berarti itu benar-benar kalian, wah luar biasa, kayak gitu. Terus kemana? Barasi.
Lalu tanda kurung untuk mengapit tambahan keterangan yang tadi sama ya kayak aloe vera yang lidah buaya dalam kurung aloe vera yang kayak gitu. Terus untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral dari pokok pembicaraan. Nah, bisa juga yang tadi yang lila. Tanda pisah ya. Makanya itu yang bukan bagian dari pokok pembicaraan. Astagfirullah. Ini kenapa? Oke. Terus untuk mengapit angka atau huruf yang bagian pemerincian. Misalnya yang gini. 1 ini. Nah, ini tingkatannya adalah pertama huruf angka Romawi. Misalnya gini, yang pertama angka Romawi. Terus kedua kapital. Ketiga 1. Ini urutannya. Lalu setelah ini mau ada pemerincian lagi, maka A non kapital. Lalu mau ada pemerincian lagi, maka 1 kurung siku. Kurung 1 kurung. Terus A kurung. Lalu kalau misalnya masih ada lagi pemerincian kayak gini. Lalu kayak gini. Sorry. Kayak gini. Gini. Lalu masih ada lagi misalnya gini. Gitu urutannya. Tapi biasanya kalau udah merincikan, misalnya merincikan sampai sini aja. Nanti selanjutnya paling ganti bahasa baru, misalnya ganti pembicaraan baru. Misalnya udah sampai sini biasanya langsung kedua ganti subjudul gitu. Kayak gitu. Udah ya, ini paham ya? Oke. Paham. Lalu yang tanda kurung siku. Nah, kurung siku itu untuk mengapit huruf, kata atau kelompok sebagai koreksi. Misalnya kalian ngutip nih. Lalu di kutipan kalian tuh ada tulisannya kayak gini. Karena salah kan? Nah, kalian ingin ngutip, tetap kalau ngutip kan utuh, tapi kayak pengen bahasanya yang benar nih. Maka pakai tambahan ini adalah hasil koreksian kalian. Kayak gitu. Terus untuk mengapit keterangan di dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya yang tadi Lila anak siswa IPS 1 terus mau keterangan tambahan lagi, siswa LC. Pakai tanda kurung. Jadi keterangan di dalam keterangan lagi. Mendapatkan beasiswa. Nah, itu fungsi tanda kurung siku. Lalu tanda petik. Nah, lalu tanda petik yang pertama untuk mengapit petikan langsung yang tadi. Kalau ada pernyataan langsung atau berupa dialog, pakai tanda kutip. Kayak tadi udah dijelasin ya kayak gimana nulisnya. Setelah tanda petik, huruf kapital. Lalu yang B, untuk mengapit istilah yang masih kurang dikenal. Misalnya kayak gini. Apa ya istilah yang kurang dikenal? Ini nih misalnya. Istilah yang kalau kalian baru tahu apa? Misalnya Nurul. Kata ini tuh artinya bersantai. Gak banyak yang tahu kan? Makanya istilah yang dikutipkan. Gitu. Lalu untuk mengapit judul, karangan, dan bab buku apabila dipakai kalimat. Misalnya kayak gini, Debbie, jangan Debbie ya. Siapa lagi ya? Khalid sedang membaca novel Dilan. Titik. Kalau kayak gini berarti membaca novelnya si Dilan. Bisa judulnya apa aja. Tapi kalau kayak gini, maka dia baca novel judulnya Dilan. Begitu. Tapi jangan sampai kalian bikin karangan. Terus mau nulis judul pakai gini. Gak boleh. Kalau judul mah ya udah seperti biasa saja nulis judul mah. Gitu teman-teman. Alhamdulillah salin dia terakhir tuh udah ada sudah ada peringatan. Oke. 13. Tanda petik tunggal. Yang pertama untuk
Apa? Apa, Mei? Mau ngomong nggak, Mei? Oh, nggak. Misalnya tanda petik tunggal nih. Untuk mengapit petikan yang di dalam petikan lain. Nah, sama kayak tadi yang kurung siku. Kalau misalnya udah ada petikan, misalnya udah ada kalimat langsung. Tapi mau nyebutin nama judul juga nih. Nah, berarti ada petikan di dalam petikan kan? Nah, yang untuk nyebutin nama judul di dalam petikan petik 2, pakai petik 1. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Yang B, untuk mengapit terjemahan atau penjelasan asing. Misalnya, tadi yang misalnya soal TO sudah di print. Printnya di sini mau pakai keterangan tambahan. Printnya berarti artinya cetak, misalnya kayak gitu. Pakai kutip 2. Kutip 1, kutip tunggal. Gitu, paham nggak? Contoh. Oke. Oh, contoh. Oke, baiklah. Soal TO sudah, tapi ini mah kalimatnya kalimat yang simple. Mungkin kalau yang lain mah, kalau untuk dipakai di kalimatnya mungkin bisa yang lebih kompleks gitu. Soal TO sudah di print kan gini ya nulisnya. Iya, Isinya Kak. bisa. Oh, gitu. Jadi mengartikan kalimat asing itu ya, Kak ya? Tapi ini opsi karena bisa aja pakai yang kurung gini. Dan ini pakai kurung kan? Tapi pilih salah satu, jangan sampai itu dianggap sebagai kesalahan karena itu adalah opsi. Oke. Lalu ada itu untuk ungkapan asing ya. Terus kalau di bahasa Indonesia, bahasa daerah juga termasuknya asing. Jadi dimiringkan juga penulisannya. Lalu yang nomor 14, tanda garis miring dalam penomoran surat ya. Jelas itu mah di surat. Yalah namanya juga kode surat ya. Kebayang kan yang nomor surat pakai garis miring? Bayang, Kak. Bayang. Terus yang B, sebagai pengganti kata dan atau per. Misalnya, kalau dan sih saya belum nemu. Ya kalau kita dibikin kalimat sih bisa aja. Cuman biasanya garis miring itu pakai buat atau. Misalnya, makan rendang atau sate. Itu. Terus untuk menyatakan per, misalnya per porsi 2, misalnya 5.000 per porsi. Kak, itu rendang sama satenya tadi tuh di garis miringnya ada spasi dulu, Kak. Ada spasi dulu. Rendang, spasi, garing baru. Ya, begitu teman-teman. Untuk nomor pada alamat juga ya, misalnya nomor 20 blok 32, misalnya 24 kayak gitu. Bisa juga ya. Terus tanda penyingkat itu apa? Kayak gini, apostrof atau kalian lebih mengenalnya curek. Nah, ini tuh untuk menyingkat teman-teman. Jadi contohnya kan. Kan itu singkatan dari akan. Nah, kan itu banyak ya. Ada yang kan sebagai tanda hubung, yang misalnya kerjakan itu tanda hubung. Ada yang kannya sebagai apa ya? Kayak iya kan gitu. Apa ya? Iya kan. Itu sebagai penegasan. Nah, kalau kannya pakai apostrof gini berarti dia akan, singkatan dari akan gitu. Terus tanda ulang digunakan dalam tulisan cepat, catatan rapat, dan tidak resmi. Ini mah kayak gini nih, kayak 2, terus dibeginikan. Mana? Mana ya? Kok nggak ada? Apa? Yang 2, misalnya kayak anak-anak. Kuadrat. Oh, kuadrat. Kok saya lupa ya kuadrat. Tapi itu untuk catatan tidak resmi ya. Catatan yang sifatnya tidak resmi. Kalau resmi, jangan sampai. Yuk bahas pretest yuk. Yuk, Kak. Nah, benar. Abdul Khalid, thank you so much. Berangkuy. Tapi saya share dulu buat post-test ya. Takut gak sempet nge-share post-test. Ya. Oke.
Nah, share screen. Ngerjain langsung kata. Enggak, jangan. Kita bahas dulu soal pretest tadi. Mana? Prates. Prates tanda baca. Oke, sip. Udah ada? Ada, Kak. Nah, nomor 1 apa jawabannya? Tanda koma setelah Tanda titik koma. Oh iya, yang Sebagai kangkung. pemisah. Jadi pepaya, mangga, dan pisang itu adalah buah-buahan, dipisahkan oleh titik koma, terus kangkung, bayam, dan lobak. Oke. Paham nggak? Oke, Kak. Ya terjebak. Terjebak. Lalu nomor 2. Titik 2. Iya, A. betul. Betul ya? A. Titik 3. Nomor 3. B. B. Tanda koma setelah temperamen. Iya, betul. Karena ada dan 3. Lebih dari 3 malahan. Lalu, nomor 4. ini nih. Se-Indonesia. Nah, C bukan Iya, betul. Se-Indonesia. Tanda koma pada kalimat pertama setelah kata pertanian. Kementerian Pertanian, koma, kalau disebutin namanya baru koma. Karena ini mah nggak disebutin siapa kementeriannya. Jadi nggak usah koma. Terus yang B, tanda titik 2 setelah kalimat pertama sesudah kata meningkatkan. Nggak bisa, akan meningkatkan. Berarti kalau misalnya produksi komoditas pertanian, kan ini bukan perincian ya. Dan apalagi ininya predikat meningkatkannya. Salah. Terus yang D, tanda pisah pada kalimat kedua setelah kata petani dan sebelum kata oleh. Gak ada kata olehnya, Kak. Nggak ada, Kak, olehnya. Halu. Yang E, tanda koma pada kalimat 3 setelah kata ini dan sebelum kata pemerintah. Yang mana, Kak? Nggak ada ya? Gak ada kalimat terakhir tuh. Selama Karena ini. koma. Mana? Tanda koma Cuman salah sih. ya salah. Udah bener yang C ya. Tuh jawabannya juga C. Nomor 5. Yang ini. Itu koma ya, Kak, ya? Koma-koma, Kak. Koma-koma. Iya, betul, koma-koma. Kenapa coba koma-koma? Karena merinci. Iya. PT Kalaupun Pertamina mau Gas. tanda pisah bukan tanda hubung. Iya, betul. Cerdas sekali. Tanda Amin. Karena ini tuh si subjeknya Pertamina Gas, Pertagas. Mencatat laba bersih. Nah, ini ingin dirincikan si Pertagas ini yang siapa, yang mana. Anak usaha dari Pertamina, Pertagas tuh. Kayak gitu. Dirincikan oleh koma dan koma. Pintar sekali. Nomor 6. Jelas ini mah kesalahannya. Tuh 2, 3 apa? 3. Benar. 3. Tuh 2, 3 Iya, titiknya dibalik. Aku juga tadi asalnya mau 5. Astagfirullah. Oh, ini ya karena nggak gabung si kutipnya. Iya. Tapi ada yang lebih parah. Tipe ya? Kayaknya Yang 3 salah kenapa? lihat atuh, titiknya ada di luar. Kasihan nggak diajakin. 1 titiknya pas. Pas 1 tapi di luar tanda kutip. Harusnya di dalam. Harusnya di dalam. Ih, kamana wae. Cerpen itu ada spasinya gimana, Kak? Mana? Yang kutip Cerpen. spasi cerpen. Harusnya nggak boleh. Tapi kayaknya Jadi berarti benar juga. Enggak. Iya, gitu. Cari Karangan kesalahannya cerpen lebih senyum fatal. Khairi Yamin. Karena kalau kesalahannya cuma sedikit, bisa jadi itu karena typo, bisa jadi nanti terlanjur kunci jawabannya yang kesalahan yang lebih fatal. Kalau itu yang 4 kata ibu gak pakai koma gak apa-apa, Kak. Oh iya. Iya. Aku jawab itu 4. Ayo. Berarti kayaknya mah yang tepat mungkin ya. Bonus. Iya, kayak salah soal deh, Kak. Yang tepat berarti yang mana? Yang A, B. Ya udah anulir deh. Satu. Iya. Bonus. Tapi belum tentu ya kalau di UTBK kayak gitu tiba-tiba sih sininya ya udahlah anulir. Mustahil UTBK kayak gitu. LTMPT-nya juga. Makanya
Selain banyak belajar, banyak juga berdoa biar beruntung. Amin. Mana? Sudah 3, 4. 2. Betul. Kenapa? Iya. Membawa Karena apaan gitu? Soalnya itu membawa. Oh iya. Ray kalau udah paham tuh agak songong ya. Membawa apaan itu? Hati-hati ya, Ray. Jangan- Metode ngajarin kalau sama teman gitu kan, Kak. Oh, iya. Hati-hati ya. Nomor 8. 1, 2, 3. Apa jawabannya? 1. Betul. Sama ya Satu. kesalahannya kayak yang Memerlukan tadi. apaan? Nomor 9. 5. 5. Iya, betul. Nomor 10. 1, 2, 3. 1. Ih, 4 lah. Oh iya, 4. 4. 4 ya. Udah ya, paham. Silakan kerjakan post-testnya. Kalau masih diberikan kesempatan, kita langsung bahas post-test juga. Karena post-test cuma 5. Udah 11.30. Oh, udah 11.30 ya? Udah pas banget ya? Ayo Kak, Belum singkat ada soal berita peringatan. post-test. So, kerjakan dulu post-testnya sampai selesai. Oke. Saya. Astagfirullah, Sefaki salah. Udah mau dipisahkan nih. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, responnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kejulitan. Semoga ilmu dari saya manfaat, tapi teman-teman tetap harus nyari lagi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Teh. Sama-sama.